Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ananta Latifah Yun dari nomor absen 9 kelas 8A SMA Negeri 1 Purworejo. Di sini saya akan membawakan materi berjudul Keadaan Perekonomian pada Masa Reformasi Kepemimpinan Joko Widodo dalam 2 periode. Selamat menonton. Keadaan perekonomian pada masa reformasi kepemimpinan Joko Widodo. Joko Widodo atau Jokowi adalah Presiden ke-7 Indonesia yang menjabat sejak 20 Oktober 2014 bersama pasangannya, yaitu Yusuf Kala. Sejak awal masa jabatannya, Joko Widodo mengupayakan reforma agraria dengan melakukan percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk mengurangi terjadinya sengketa lahan karena ketiadaan sertifikat. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Joko Widodo untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi. Yang pertama ada pengalihan subsidi energi. Pemerintah Jokowi JK menerapkan kebijakan realokasi subsidi energi untuk berbelanja yang lebih produktif. Subsidi energi dikurangi kemudian dialihkan ke kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan. Yang kedua adalah mempercepat deregulasi dan mempercepat investasi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas, Jokowi JK mengeluarkan 6 paket kebijakan. 6 paket kebijakan ekonomi tersebut bertujuan untuk mengatasi tantangan ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kebijakan ini meliputi pengendalian harga komoditas pokok, perlindungan masyarakat dari dampak ekonomi, hingga kebijakan yang mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. Berikut ini adalah 6 paket kebijakan ekonomi. Yang pertama ada paket kebijakan ekonomi tahap 1, memfokuskan pada penguatan pembiayaan ekspor, penetapan harga gas untuk industri, pengembangan kawasan industri, dan simplifikasi perizinan. Yang kedua, paket kebijakan ekonomi tahap 2, meliputi penurunan harga BBM, peringanan tarif listrik industri, dan perluasan kredit usaha rakyat. 3. Paket kebijakan ekonomi tahap 3, berfokus pada perbaikan sistem pengupahan, tidak lanjut KUR, dan kredit usaha kecil menengah atau UKM untuk ekspor. Yang keempat, paket kebijakan ekonomi tahap 4, memperbaiki regulasi di sektor energi, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata untuk meningkatkan investasi dan daya saing. Yang kelima, paket kebijakan ekonomi tahap 5, menyederhanakan prosedur perizinan, termasuk perizinan usaha perdagangan, investasi, dan kegiatan ekonomi lainnya. Yang keenam, paket kebijakan ekonomi tahap 6, memprioritaskan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis produksi, peningkatan nilai tambah produk, dan daya saing industri dalam negeri. Kebijakan yang ketiga ada amnesti pajak. Sebuah kebijakan pengampunan pajak, yaitu adanya penghapusan bagi wajib pajak atau WP yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak di dalam negeri. WP mendapat pengampunan pajak dengan hanya membayarkan denda pajak. Yang keempat, pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan nasional, jalan tol, jembatan, dan lain sebagainya. Pembangunan ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dibanding negara-negara lainnya. Program prioritas tersebut dibarengi dengan program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, hingga program Keluarga Harapan. Yang terakhir adalah pemerataan ekonomi yang bertumbuh pada 3 pilar, yaitu lahan, kesempatan, dan sumber daya manusia atau SDM. Kan tadi sudah dijelaskan tentang kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Jokowi JK saat menjabat. Nah, kira-kira apa sih dampaknya bagi Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan hamster, berikut ini adalah dampak positif dan dampak negatif dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Jokowi JK. Dampak positif yang pertama adalah kebijakan ekonomi Jokowi JK berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di sekitar 5%. Dampak positif yang kedua adalah proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan meningkatkan aksesibilitas dan membuka lapangan kerja. Dampak positif yang ketiga adalah upaya deregulasi dan peningkatan kepastian hukum telah meningkatkan daya saing industri nasional. Berikut ini adalah dampak negatif dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan. Yang pertama, peningkatan investasi asing dan utang dapat meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap negara lain. Kedua,
Peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur yang besar-besaran membutuhkan pinjaman luar negeri. Hal tersebut dapat meningkatkan utang negara. Dan yang ketiga, meskipun ada program pengentasan kemiskinan, pengangguran dan kemiskinan masih tinggi. Itu tadi keadaan perekonomian pada masa Jokowi JK. Sekarang kita ke masa jabatan Jokowi yang kedua ya. Dalam Pilpres 2019, Jokowi kembali terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang didampingi oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf penuh dengan tantangan akibat munculnya COVID-19. Dampak paling keras dirasakan pada sektor ekonomi. Pemerintah membatasi aktivitas-aktivitas masyarakat. Akibatnya, situasi perekonomian anjlok. Di masa jabatan yang kedua, Jokowi mengalihkan fokus pemerintah pada pembangunan dan peningkatan kapasitas SDM untuk dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. 1. Memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. 2. Mengalokasikan ulang anggarannya untuk mempercepat pengentasan dengan corona, baik dari sisi kesehatan dan ekonomi. 3. Menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. 4. Program padat karya tunai diperbanyak dan dilipat gandakan. 5. Memberikan tambahan sebesar Rp50.000 pada pemegang kartu sembako murah selama 6 bulan. 6. Mempercepat implementasi Kartu Prakerja. 7. Pemerintah juga membayarkan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 yang selama ini dibayar oleh WP karyawan di industri pengolahan. 8. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan relaksasi kredit di bawah Rp10 miliar untuk UMKM. 9. Masyarakat berpenghasilan rendah yang melakukan kredit kepemilikan rumah atau KPR bersubsidi akan diberikan stimulus. Dampak positif yang pertama adalah pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur besar-besaran seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, efisiensi logistik, dan daya saing ekonomi. Yang kedua, kebijakan hilirisasi industri, terutama di sektor pertambangan, bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Diharapkan dapat meningkatkan ekspor produk olahan, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan menciptakan lapangan kerja di sektor industri. 3. Pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi makro dengan mengendalikan inflasi dan menjaga defisit anggaran dalam batas yang aman. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dampak positif yang terakhir adalah pemerintah telah berupaya untuk menangani dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19, termasuk memberikan bantuan sosial, insentif pajak, dan restrukturasi kredit. Setelah dampak positif, kita lanjut ke dampak negatif. Dampak negatif yang pertama, pembangunan infrastruktur dan penanganan pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan utang pemerintah. 2. Meskipun pertumbuhan ekonomi positif, ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah. Pemerintah perlu berupaya untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. 3. Walaupun pemerintah mengupayakan penyederhanaan regulasi dan birokrasi, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Reformasi regulasi dan birokrasi sangat penting untuk meningkatkan iklim investasi dan daya saing ekonomi. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam penyampaian materi. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.